Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi di channel ini. Kali ini kita masuk di mapel PKK atau produk kreatif dan kewirausahaan. Kita masuk ke materi HAKI atau hak atas kekayaan intelektual. Yang pertama kita ke pengertian HAKI. Di sini menurut dari beberapa pakar. Yang pertama menurut Ismail Saleh, HAKI adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka. Baik yang bersifat sosial maupun ekonomis. Kemudian menurut Bambang Kesowo, HAKI adalah hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Kemudian kita ke tujuan penerapan HAKI. Yang pertama, mencegah adanya kemungkinan pelanggaran HAKI milik orang lain. Yang kedua, meningkatkan daya saing dan pangsa pasar. Yang ketiga, bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi penelitian bisnis dan industri di Indonesia. Kemudian kita ke sifat HAKI. Di sini ada dua. Yang pertama memiliki jangka waktu tertentu, dan yang kedua bersifat eksklusif dan mutlak. Kita bahas yang memiliki jangka waktu tertentu. Artinya, HAKI ini memiliki jangka waktu tertentu atau terbatas. Apabila jangka waktunya sudah habis, maka hasil penemuannya tersebut akan menjadi milik umum. Akan tetapi, ada juga HAKI yang jangka waktunya tidak diperpanjang atau tidak bisa diperpanjang. Contohnya adalah hak merek. Sifat yang kedua adalah bersifat eksklusif dan mutlak. Yang artinya, HAKI ini bersifat eksklusif dan mutlak. Artinya tidak ada satu orang pun yang boleh melanggar HAKI milik orang lain. Pemilik hak bisa mengajukan tuntutan jika mengetahui adanya pelanggaran yang dilakukan dari pihak lain. Tak hanya itu saja, pemilik HAKI memperoleh hak monopoli. Ia berhak melarang orang untuk membuat ciptaannya yang sama dengan ciptaan miliknya. Selanjutnya kita ke prinsip-prinsip HAKI. Yang pertama, prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif, suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan. Prinsip yang kedua yaitu prinsip keadilan. Prinsip keadilan yaitu di dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang akan mendapatkan perlindungan dalam pemiliknya. Yang ketiga, prinsip kebudayaan, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia. Kemudian prinsip yang terakhir, prinsip sosial. Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara, yang artinya hak yang diakui oleh hukum
dan telah diberikan kepada individu merupakan satu kesatuan, sehingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Selanjutnya kita ke klasifikasi HAKI. Ini dibedakan menjadi dua, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Kita akan bahas satu persatu di slide berikutnya. Yang pertama, hak cipta. Hak cipta adalah salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda dengan hak kekayaan intelektual lainnya, seperti paten yang memberikan hak monopoli atas pengguna invensi. Karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya. Dan sifat-sifat dari hak cipta yang pertama, dianggap sebagai benda bergerak dan tidak berwujud. Yang kedua, dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian, bisa dialihkan harus tertulis, bisa dinotaris atau di bawah tangan. Yang ketiga, tidak dapat disita, kecuali jika diperoleh cara melawan hukum. Sini ada hasil ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Dalam 3 bidang ya. Pertama, hak cipta ilmu pengetahuan, hak cipta seni, dan hak cipta sastra. Yang mencakup itu ada buku, drama, alat peraga, musik atau lagu, drama, seni rupa, arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinematografi, terjemah, kemudian kita ke bagian hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri artinya hak yang mengatur segala sesuatu tentang milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Hak kekayaan industri meliputi 1. Hak paten. Hak paten bisa diartikan adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di dalam bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak orang lain untuk melaksanakannya. Yang kedua, hak merek. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Sedangkan pengertian dari hak merek sendiri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu, dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Selanjutnya ada hak varietas tanaman atau hak pemulia tanaman ya, yang artinya hak kekayaan intelektual yang diberikan kepada pihak pemulia tanaman atau pemegang
PVT, pelindungan varietas tanaman, untuk mencegah kendali secara eksklusif terhadap bahan terbanyak, bisa mencakup benih, stek, anakan, atau jaringan biakan. Dan secara material bisa berupa bunga pohon, buah, pohon, potongan daun, dan lain sebagainya. Selanjutnya, rahasia dagang. Dalam pasal 1 Undang-Undang Rahasia Dagang nomor 30 tahun 2000, rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Yang selanjutnya, desain industri. Desain industri menurut Undang-Undang nomor 31 tahun 2000, yang artinya sebagai suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi, yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Selanjutnya ada desain tata letak sirkuit terpadu, yang artinya suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen, dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif. Kemudian yang terakhir dalam bab kekayaan industri adalah indikasi geografi, yang artinya tanda yang menunjukkan asal muasal suatu barang. Kemudian di sini ada dasar-dasar hukum kaki di Indonesia. Kemudian syarat karya intelektual yang dapat dipatenkan. Yang pertama, bersifat baru. Hasil karya intelektual belum pernah dipublikasi terlebih dahulu. Kemudian bersifat inventif, yang artinya prinsip memperoleh hak paten hari ini harus bersifat inventif, atau kemampuan untuk menciptakan, merancang sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada. Tingkat yang ketiga, bersifat aplikatif, yang artinya hasil penelitian yang ditemukan dapat dilakukan secara berulang-ulang. Selanjutnya kita ke prosedur mengajukan permohonan haki. Langkah-langkah untuk membuat spesifikasi paten yang terdiri atau sekurang-kurangnya, yang pertama, judul invensi, bisa berupa latar belakang. Yang kedua, uraian singkat invensi, yaitu menerangkan secara ringkas mengenai fitur-fitur yang terkandung dalam dan menyusun tentang invensi. Yang ketiga, uraian lengkap invensi, yang menerangkan mengenai bagaimana cara melaksanakan invensi. Yang keempat, gambar teknik, untuk menerangkan invensi secara lebih jelas. Yang kelima, uraian singkat gambar, untuk menerangkan mengenai gambar teknik yang tadi sudah dibuat. Yang keenam, abstrak, ringkasan mengenai invensi dalam 1 atau 2 paragraf.
Dan yang terakhir klaim, bisa memberikan batasan mengenai fitur-fitur apa saja yang dinyatakan sebagai baru atau inventif oleh sang inventor, sehingga layak mendapatkan hak paten. Selanjutnya kita ke invensi yang tidak dapat dipatenkan. Pertama, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan. Yang kedua, berupa metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan atau hewan. Yang ketiga, teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika. Yang keempat, semua makhluk hidup kecuali jasad renik serta proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis. Itu hal-hal yang tidak bisa dipatenkan ya. Selanjutnya kita masuk ke pemeliharaan paten. Yang pertama, jika pemegang paten tidak membayar biaya pemeliharaan selama 3 tahun berturut-turut, maka paten akan dianggap batal demi hukum. Yang kedua, peraturan pemerintah terkait penerimaan negara bukan pajak atau PNBP di lingkup Kementerian Hukum dan HAM. Dan yang ketiga, biaya pokok dan biaya berklaim. Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran kali ini. Tetap ikuti video-video saya selanjutnya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.